Ujar Nabi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada 3 sesuatu. Allah murka kepada 3 sesuatu. Dan Allah lebih murka lagi apabila 3 sesuatu itu dilakukan, dikerjakan oleh orang yang 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Wa amma syuhhu fahuwa syajaratun min syajarin nar kama bil hadits asyuhhu syajaratun fin nar faman kana sahiha akhadha bi ghusnin min aghsaniha falam yatrukhu dhalika al-ghusnu hatta yudkhilahu an-nar. Wa qala Allah ta'ala wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fasahihu la yuflihu abada bimuqtadal ayati syarifah. Wa bil hadits iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Da'ahum fasafaku dima'ahum wa da'ahum fastahallu maharimahum wa da'ahum faqata'u arhamahum. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam syarru ma fir rajul syuhun khali wa jibnun khali'. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi abdin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam wa ayyu zulmin a'zam 'inda Allah min asy-syuh. وحلف الله بعزته وجلالته وعظمته لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun kikir, ia merupakan salah satu pohon neraka. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, wasyuhhu syajaratun finnar faman kana sahiha akhadha bi ghusnin min alsaniha falam yatrukhu dhalika al-ghusnu hatta yudkhilahu an-nar. Kikir adalah sebuah pohon di neraka. Barang siapa kikir berarti dia telah memegang salah satu dahannya, dan dahan itu tidak akan melepaskannya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syuhhi nafsi wa israbiha wa wasawisiha. Itu doa yang seringkali dibaca Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minasyuhhi. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada sifat syuh, sifat kikir. Min syuhhi nafsi, daripada kikirnya diriku. Karena kikir adalah barang neraka. Allah Ta'ala juga mewahyukan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang dihindarkan Allah daripada sifat kikir, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses dunia dan akhirat. Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang kikir tidak akan pernah beruntung selama-lamanya.
Salah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sangat kaya dan dermawan, Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat yang 10 dijamin Rasulullah masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Beliau ini adalah orang Mekah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, 4 juga hijrah Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf ini asalnya bukan seorang yang kaya, tetapi orang yang sangat miskin. Orang yang kada mempunyai apa-apa. Hijrah ke Madinah. Di Madinah pun awal mulanya Abdurrahman bin Auf ini adalah hanya 4 orang karena kada berisi modal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan yang melimpah ruah kepada Abdurrahman bin Auf ini dalam waktu kada lebih daripada sekitar 10 tahunan. Harta Abdurrahman bin Auf itu sudah kada muat kota Madinah menampungnya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini berisi unta, amun dikumpulkan di Madinah kada muat Madinah itu. Madinah itu ganal pada berapa ini kira-kira. Jadi amun diandaki unta Abdurrahman bin Auf kada muat menampungnya. Nah, jadi di dalam kisahnya Abdurrahman bin Auf ini tawaf di Baitullah. Kan biasa tawaf itu bacaannya lain-lain. Kalau mulai Hajar Aswad sampai ke Rukun Iraki ini yang dibaca. Rukun Iraki sampai Rukun Syami ini yang dibaca. Sampai ke Rukun Yamani ini yang dibaca. Sampai ke Hajar Aswad ini yang dibaca. Di Multazam ini yang dibaca. Ada Abdurrahman bin Auf ini sakulilingan tawaf itu nang dibaca sidin cuma doa Allahumma kini suha nafsi. Allahumma kini suha nafsi. Jadi dimanapun sidin tawaf, di bintang Hajar Aswad kah, di bintang Hajar Ismail kah, di bintang Rukun Iraki, Rukun Syami, Rukun Yamani, bintang Multazam, bacaan sidin kada berubah. Allahumma kini suha nafsi. Artinya apa? Allahumma kini, ya Allah peliharakan aku suha nafsi daripada sifat kikir diriku. Jadi amalan ini bukan sidin amalakan mulai sugih aja ada, mulai dahulu sidin amalakan itu sudah. Sampai sidin kaya tetap amalan itu dibaca. Memperbanyak doa Allahumma kini suha nafsi. Nah, ya Allah peliharakanlah aku dari sifat kikir diriku. Nah, jadi ditanya oleh laki-laki itu, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa sebabnya engkau selalu membaca doa itu? Dalam tawaf, dimanapun, membaca doa Allahumma kini suha nafsi. Ujar Abdurrahman bin Auf, aku membaca doa itu karena Allah menyatakan di Quran, wa mayyuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang dipelihara sifat kikir dirinya, yang terpelihara dari sifat kikir, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Jadi ujar sidin, kalau aku dipelihara dari sifat kikir, aku kada akan fakir, aku kada akan miskin, aku kada akan sengsara, aku kada akan terhina, karena Allah sudah menyatakan orang yang terhindar dari sifat kikir dialah yang sukses, beruntung dunia dan akhirat. Jadi sifat kikir ini bukan membuat kita kaya, ada jauh. Sifat kikir bukan membuat kita kaya, bukan menambah harta, tapi justru sebaliknya, orang yang terhindar dari kikir itulah yang beruntung, yang hartanya bisa bertambah, yang hartanya bisa melimpah ruah, seperti Abdurrahman bin Auf tadi. Jadi jangan beranggapan bahwa aku kikir ini nyaman hartaku tambah banyak. Itu anggapan yang bertentangan dengan Al-Quran. Anggapan yang salah.
Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang kikir tidak akan pernah beruntung selamanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, da'ahum fasafaku dima'ahum, wa da'ahum fastahallu maharimahum, wa da'ahum faqata'u arhamahum. Jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu menyeruk mereka, lalu mereka menumpahkan darah. Karena sifat kikir, mereka berkelahi, mereka perang saudara. Mereka berbunuh-bunuhan karena kikir yang mengajak mereka. Dan si kikir tadi menyeruk mereka, lalu mereka menghalalkan yang diharamkan. Orang yang ada sifat kikir, hal-hal yang diharamkan Allah jadi halal baginya karena kikir. Dan menyeru mereka, lalu mereka memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Keluarga ada yang sengsara, ada dibantu karena kikir. Keluarga ada yang kesusahan, dibiarkan karena kikir. Itulah kejadian yang menimpa orang-orang ini. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ma fir rajul syuhhun hali' wa jubnun khali'." Sesuatu yang paling buruk yang terdapat pada diri seseorang adalah kekikiran yang tamak dan perasaan takut yang mencekam. Ini bila terkumpul ada dalam diri seseorang, maka terkumpul dua sesuatu yang sangat jahat, kikir dan penakut. Kikir dan penakutan. Artinya apa? Orang yang jihad fisabilillah, berjuang menegakkan agama Allah ini di zaman dahulu, di zaman Rasulullah itu adalah orang pemurah dan orang berani. Ada nang kada berani, cuma pemurah. Nah dia umpat membantu Rasulullah dengan harta banyak, harta bendanya. Walaupunnya kada berani umpat perang, cuma habis-habisan dia membantu hartanya. Ada orang nang pemalar, cuma inya berani, sehingga setiap perang pasti dia ikuti. Nah ini ada juga baiknya. Kalau sudah kedua-duanya, mana kada membantu, kada mau pula umpat berperang. Nah ini nang sejahat-jahat nang ada pada dalam diri seseorang. La yajtami syarru ma fir rajul syuhun hali'un wa jubnun khali'. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin. Kikir dan iman tidak akan pernah bersatu dalam hati seseorang hamba. Jadi artinya kalau orang itu kikir, berarti dia imannya di bawah. Kalau orang itu imannya di atas, kikirnya di bawah. Sejajar antara iman lawan kikir dalam hati kada mau. Kalau orang itu imannya kuat, pemurah. Orang imannya lemah, kikir. Nah, jadi kikir dan iman itu kada mau berkumpul di dalam hati seorang hamba. Hadis riwayat Nasa'i. Wa ayyu zulmin a'zamu 'indallah minasyuhhi. Kezaliman apakah di sisi Allah yang lebih besar dari kikir? Artinya orang yang kikir ini adalah orang yang sangat zalim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa sebabnya sedemikian berat orang yang kikir ini? Pertama, orang yang kikir ini adalah dia menganggap bahwa harta itu miliknya. Harta itu adalah miliknya. Ini sudah zalim. Artinya apa? Salah menempatkan sesuatu. Makanya orang yang kikir tadi, kada tergabung iman dan kikir dalam hati. Macam-macam orang kikir tadi masuk neraka. Kenapa? Karena orang yang kikir itu satu, dia menganggap harta itu adalah miliknya. Yang kedua, dia merasa bahwa mengumpul harta itu, mencari harta itu dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Inya merasa dapat hartanya karena kepintarannya, karena kecerdikannya, karena kekuatannya, karena keberhasilannya. Ada ingat bahwa inya bisa demikian itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang maulah beratnya orang kikir ini. Kada merasa bahwa harta yang ada itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah. Kalau harta ini milik kita, kita kada akan dihisap lagi mati. Kita kada akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau harta ini ampun kita bujur. Tapi dalam Quran, dalam hadis menyatakan bahwa setiap orang itu akan dihisap, akan ditanya. Di mana ikam dapat harta itu? Kayak apa ikam cara penggunaannya? Kemana mengarahkannya? Berarti harta itu kada ampun kita. Nah, kalau ampun kita, harta itu kada dihisap lagi oleh Allah, kada ditanya lagi. Nah, orang yang kikir ini merasa bahwa harta itu adalah miliknya. Dan ia dapatkan dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Nah, ini nang maulah orang kikir ini dianggap Allah yang paling zalim. Wa ayyu zulmin a'zam indallah minasyuh. Kezaliman apakah di sisi Allah yang lebih besar dari kikir? La yadkhulul jannata syahihun wala bakhilun. Hadis Nabi lagi menyatakan tidak akan masuk surga orang yang kikir dan tidak pula orang yang bakhil. Kikir lawan bakhil itu ada perbedaan. Kikir bahasa Arabnya sahih. Tidak masuk surga orang yang kikir dan tidak masuk surga orang yang bakhil. Abdullah bin Amr berkata, kikir, asyuh lebih buruk daripada bakhil. Lebih hina daripada bakhil. Sebab seorang yang kikir akan bersikap kikir dengan harta orang lain dan berusaha untuk merebutnya. Di samping itu dia juga kikir terhadap apa yang dia miliki dan tidak mau menyedekahkannya. Jadi kikir ini seorang kadang mau mengeluarkan dan keberatan kalau ada orang lain mengeluarkan. Nah, ini kikir. Seorang sudah kadang mau sosial dan menangati orang lain untuk sosial. Ini sakit hati kalau ada orang lain tuh sosial. Sayangnya duit diberikan ke situ. Nah, padahal orang lain kada inya kada. Apalagi inya. Nah, ini adalah sahih tadi kikir. Ini lebih buruk lagi daripada bakhil. Inya sudah kada mau berbuat sosial, inya sudah kada mau bersedekah, dan inya mengajak kepada orang lain supaya jangan bersedekah. Orang lain yang bersedekah, orang lain yang sosial disambati.
Bagak benam itu ria. Ini orang kikir. Orang ada sosial, ria. Padahal kan ria. Seorang pun apa? Nah, artinya kada nyaman melihat orang itu menyedekahkan hartanya. Sayangnya. Nah, ini paling berat sudah kikir ini. Sedangkan orang yang bakhil, dia hanya kikir terhadap hartanya sendiri. Nah, bakhil ini pun seorang hanya pemalar, orang sosialnya suka aja. Ya orang nyumbang, malahan aku kada ajarnya. Ini orang bakhil. Orang lain boleh aja menyumbang, asalnya jangan. Ini adalah bakhil. Baik sedikit pada kikir tadi. Cuma sama kedua-duanya jar Nabi la yadkhulul jannah, pada masuk surga. Jadi Bishrul Hafi mengatakan, Bishrul Hafi salah seorang aulia Allah mengatakan, an-nazar ilal bakhil yuqsil qalb. Kita memandang ke wajah orang bakhil itu mengaraskan hati kita. Apalagi mengawani, melihati muhanya aja sudah mengaraskan hati. Ujar Nabi, makanannya apa? Penyakit. Orang yang bakhil ini makanannya penyakit, melihati ke wajahnya mengaraskan hati kita. Dan lagi jadi Bishrul Hafi mengatakan, al-bakhil la ghibata lahu, orang yang bakhil itu kada ada gibah baginya. Artinya mun disambati kita kada berdosa. Itu pemalar orangnya, ada apa itu? Kada ada gibah kita. Al-bakhil la ghibata lahu. Abu Hanifah mengatakan, ujar Abu Hanifah, la ara an u'addila bakhila. Pendapatku orang bakhil itu kada adil. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang bakhil itu kada bisa disebut adil. Artinya apa? Jadi saksi nikah kada kawa. Jadi imam makruh diikuti kalau orang yang bakhil itu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, ujar Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala marah kepada 3 sesuatu. Allah murka kepada 3 sesuatu. Dan Allah lebih murka lagi apabila 3 sesuatu itu dilakukan, dikerjakan oleh orang yang 3. Yang pertama, Allah marah benci kepada kefasikan. Allah benci kepada pelanggaran hukum-hukum Allah. Dan Allah sangat marah, lebih marah lagi apabila yang melanggar hukum Allah ini orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Allah marah dengan minum arak. Allah marah dengan perjudian, perzinahan, ghibah dan lainnya. Tapi Allah lebih marah lagi kalau dilakukan oleh orang yang sudah di atas 40 tahun umurnya. Karena orang di atas 40 tahun itu artinya sudah taparak habis daripada yang ada. Orang yang sudah umur 40 ke atas itu lebih banyak yang dilalui sudah daripada yang tersisa. Yang kedua, Allah marah akan kesombongan. Allah marah kalau hamba-hambanya ini sombong. Tapi Allah sangat marah, bersangatan marah kalau yang sombong ini adalah orang yang fakir. Mana fakir, mana sombong. Allah sangat marah kalau yang fakir ini pulang sombong. Yang ketiga, Allah marah dan benci kepada kebakhilan. Dan Allah sangat marah, sangat murka kalau yang bakhil ini adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada 3 sesuatu, menyukai 3 sesuatu.
Dan sangat cinta Allah kepada orang yang tiga yang melakukan itu. Pertama, Allah cinta ketaatan. Allah cinta orang-orang yang taat kepadanya. Tapi Allah sangat cinta kalau yang taat itu adalah seorang pemuda. Orang pemuda. Pemuda itu artinya di bawah 40 tahun. Umur 35 masih muda. Kalau orang umur demikian taat kepada Allah, Allah lebih suka daripada orang tua yang taat. Lebih suka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai tawadhu. Allah cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Tapi Allah sangat cinta lagi kalau yang tawadhu itu adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Mana kaya? Tawadhu. Yang ketiga, Allah cinta kepada pemurah. Pemurah sangat cinta Allah Ta'ala. Dan lebih cinta lagi Allah kalau yang pemurah itu adalah orang yang fakir miskin. Ini fakir, pemurah. Pemurah itu jangan diartikan nilainya. Kalau orang bisa duit 10.000 rupiah, inya wani bersedekah 5.000 itu sosial tinggi, sudah orang itu pemurah. Bisa duit 10.000, wani memberi 5.000, itu sudah pemurah. Ketimbang orang bisa duit 1 juta memberi 10.000. Ini pemurah bukan diukur banyaknya, tapi dari orangnya. Allah cinta kepada pemurah dan lebih cinta kalau yang pemurah itu adalah orang yang fakir. Bakhil adalah perasaan berat hati untuk menafkahkan yang wajib dengan syarat atau sebab kehormatan. Ini pengertian bakhil ini kadang-kadang mengambang kayak apa pengertian bakhil itu. Bakhil itu adalah perasaan berat hati untuk menafkahkan yang wajib dengan syarat atau sebab kehormatan. Zakat ini kewajiban syarat. Orang yang kada berzakat atau orang yang mengurangi zakat atau orang yang mengakalani zakat, bakhil. Masuk dalam ancaman-ancaman Allah tadi. Zakat diutak-atik sedemikian rupa sehingga manfaatnya kembali kepada seorang. Zakat ada beres, zakat kurang. Nah, ini sudah bakhil. Atau sebab kehormatan. Sebab kehormatan. Umpamanya di kampung kita ini orang masing-masing beradaan 10.000 rupiah. Orang 10.000 beradaan. Ada inyan ini kada 5.000 aja beri. Padahal kekayaannya kurang lebih aja, usahanya kurang lebih 5.000 aja beri. Nah, ini ngarannya apa? Kehormatan. Ini bakhil. Masuk juga dalam ancaman Allah tadi. Menafkahkan yang wajib dengan syarat atau sebab kehormatan. Mulai pasar yang umpamanya kasih ini, nah bebica 5.000, itu sudah normal. Fakir miskin bila bebica ke pasar 5.000, nyak ada 4.000 aja beri. Kikir nih orang bakhil. Kenapa? Melanggar kehormatan. Melanggar kehormatan. Seseorang disebut bakhil jika dia tidak mau mengeluarkan zakat. Sudah jelas. Dan enggan atau keberatan untuk memberikan nafkah wajib.
anaknya, bininya, kada dinafkahinya, itu jelas sudah bakhil. Sebagai contoh, seseorang yang keberatan untuk memberikan hartanya yang baik kepada orang lain, dia hanya bersedia memberikan hartanya yang buruk. Ini sudah termasuk orang bakhil. Ini mau aja memberi, cuma yang paling buruk diberiakannya. Ini sudah termasuk golongan bakhil. Ibarat duit itu dipilihin, nah, nama benar rabit siapa enggak, nah untuk duitnya nang rabit ini. Nah seorang ada ketujuh lagi melihat sudah. Itu masuk bakhil. Seseorang yang keberatan untuk memberikan hartanya yang baik kepada orang lain, dia hanya bersedia memberikan hartanya yang buruk, yang buruk. Dan contohnya adalah seseorang yang meneliti hartanya dan kemudian menyedekahkan yang terburuk darinya. Baju yang sudah hilang buan hanya diberiakan, sudah rantasan hanya diberiakan. Dipilihi lemari mana pina rantas pina kubas hanya diberiakan. Nah ini bakhil. Seseorang yang bakhil adalah dia yang tidak mau mengeluarkan harta yang menurut syariat dan adat kebiasaan harus dikeluarkan. Jadi menurut syariat dan adat. Jadi bakhil ini dua ukurannya, syariat dan adat. Orang yang menyimpan hartanya dan membiarkan agama dan kehormatannya ternodai adalah orang kikir yang dicela. Ini biar kita sambat orang pemalar, kada jadi masalah. Yang penting duit jangan keluar. Sekampungan orang madakan kikir, kada tahu-tahunya. Yang penting duitnya jangan keluar. Ini orang yang rela mengorbankan kehormatannya demi menjaga hartanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan harta ini untuk menjaga agama dan kehormatan manusia. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dipuji seorang perempuan. Ini sahabat-sahabat memuji ada seorang perempuan di Madinah, orangnya sawamah, puasa. Wa qawwamah, dan perempuan ini suka beribadah malam beribadah, siang puasa perempuan ini. Cuma wahai Rasulullah, inya nih orangnya pemalar. Kalau beribadah nomor satu, cuma illa anna fiha bukhla, tetapi dia pemalar. Ujar Nabi kita menjawab, fama khairuha idza. Kalau kayak itu kan ada baiknya perempuan itu. Kalau kayak itu kan ada baiknya perempuan itu. Nah, orang pemuasa, penyembah yang malam, pemalar, jenabi kan ada baiknya. Puasa kada, penyembah yang malam kada, tambah pemalar. Komplit tuh. Jadi perempuan itu jenabi kan ada baiknya walaupun dia sawamah, walaupun dia qawwamah. Rasulullah mengatakan al-jahilus sakhi ahabbu ilallah minal alimil bakhil. Orang yang bodoh, orang yang jahil, tapi dia pemurah, dia lebih disenangi Allah daripada orang yang berilmu namun dia bakhil, namun dia pemalar. Orang yang berilmu saja kalau dia pemalar kada disukai Allah, apalagi nang kada berilmu, apalagi nang kada mempunyai ilmu. Orang yang telah menunaikan kewajiban agama dan kehormatan yang lain yang layak dengannya. Orang yang telah menunaikan kewajiban agama dan kehormatan yang layak dengannya, maka sungguh dia telah keluar dari sifat bakhil. Zakat biris, kehormatannya dijaganya dengan hartanya, nah dia sudah keluar daripada sifat bakhil. Rasulullah ada mengatakan dalam satu hadis, ujar Nabi kita, bari aminasyoh man adda zakah
wa qaradhaifa wa atafin naibah. Terlepas dari sifat syuh orang yang menunaikan zakat dan menjamu tamu dan membantu orang-orang yang dapat musibah. Kalau kita 3 perkara itu kita lakukan, zakat kita bayar, tamu kita jamu, yang ketiga kita bantu orang yang kena musibah, terlepas daripada syuh, terlepas daripada kikir. Kalau tamu tuh hilang ke rumah kita, nah, sampai jam makan, kan adat makan batang hari makan. Lalu kita kadang memberi makan ini lawan tamu nih, bakhil. Kenapa? Melanggar hukum adat. Surungnya apa ada? Tamu datang ke tempat kita pas di mana kebiasaan kita makan. Nah, tamu ini ada jamu. Kalau kita kadang menjamu, kita akan belapar paurut berdudi kaina makan hendak bulik supaya bulik tamu dahulu. Bakhil ini itu menyiksa diri ngarannya. Kadang membulikan tamu hanya makan. Orang yang telah menunaikan kewajiban agama dan kehormatan yang layak dengannya, maka sungguh dia telah keluar dari sifat bakhil. Imam Ghazali mengatakan, kenapa kita bakhil? Sebabnya, bakhil salah satu sifat muhlikat yang membinasakan diri kita, mencelakakan kita, wajib diobati. Wajib diobati. Nah, kita kada bisa mengobati kikir bakhil ini kalau kita kada tahu sebabnya. Kenapa sebabnya kita ini kikir dengan harta kita? Kenapa sebabnya kita bakhil dengan harta kita ini? Ada 3 sebab. Nang maulah kita sedemikian nih. Pertama, hubbul mal. Kita cinta harta. Kita cinta harta. Orang cinta harta ini ada 2 macam pula. Dia cinta harta karena kasratus syahwat. Dia banyak nang dikapingini. Macam-macam dikapingini. Sehingga ada duit kada kau disisihkan ke lain karena kebanyakan yang dikehendaki. Hendak beisi ini, beisi itu, beisi macam-macam dikehendaki. Sehingga ada duit tak kasih itu. Kada kawa untuk menyisihkan kepada sedekah dan lainnya. Nah, ini pertama. Cinta harta untuk meluluskan nang dikapingininya. Kita kapingin nukar baju 100.000 rupiah. Kapingin ada 100.000 duit pas sagan nukar baju tadi, datang orang minta-minta lawan kita, maulah kita beri duit pas 100.000-annya, mau diberiakan ke sini nukar baju kada cukup lagi, kadang mau kita beri. Kenapa? Karena kita kapingin lawan baju itu sudah ditukar. Nah, banyak yang dikapingini, macam-macam dikapingini. Ini penyebab salah satu kita bakhil. Yang kedua, penyebab kita bakhil ini adalah cinta harta, cinta kepada ainul mal, cinta kepada ain harta. Dia cinta kepada duit itu, cinta kepada duitnya itu dia cintai. Makan nang nyaman kada wani, sayang keluar duit. Nukar baju nang baik kada wani, sayang duitku berkurang. Baubat kada wani, sayang duitku berkurang. Duit dijapai hari-hari ditimbang di apa. Nah, ini orang nang bakhil. Bakhil karena kasayangan di duit. Rana-rana kita malam melihat di duit. Nah, ada jaga duitku kadaka. Nah, dipusuk-pusuk dihitung duit. Hari-hari ini tuh jadi gawe. Nukar baju kada wani, nukar apa kada wani. Apalagi bersedekah, kasayangan di duit. Nah, tuh. Yang kedua, sebab kita bakhil ini adalah tulul amal. Kita masih merasa punya umur panjang. Kita merasa mungkin mati mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi merasa mati. Lalu kita bakhil. Andai kita meyakini bahwa kita isuk mati,
Kita hari ini habis-habisan. Kenapa? Karena merasa esok mati. Tapi karena kita merasa mati mungkin 20-30 tahun lagi, nah lalu kita bakhil. Yang kedua daripada tulul amal ini adalah aulad, anak. Anak ini menempati tulul amal juga. Orang sudah berumur 90 tahun, ini merasa para kaya sudah mati, cuma anak masih anum. Nah anak ini menempati dirinya juga. Mau aku mati kayak begini anakku, mengkusuk sedekahkan, wahadiahkan, kuwakapan kayak begini anakku hidup cuma aku mati. Nah ini menempati sama lawan tulul amal. Nah jadi sebabnya itu bakhil. Bisa karena seorang merasa lagi panjang hidup, atau seorang merasa parak mati cuma merasa anak masih banyak. Yang ketiga sebabnya kita bakhil adalah ini yang utama, dha'ful iman, lemah iman. Iman kada kuat, kepercayaan kepada Allah kurang. Nah penyebab bakhil salah satu antara itu. Kalau kita hendak mengobati bakhil diri kita ini, cari penyebabnya, namanya 4. Kalau kita bakhil karena kita ini cinta harta, karena harta ini menyampaikan kepada yang macam-macam kukaping ini obatnya ujar Imam Ghazali adalah qanaah. Qanaah itu cukup dengan yang sudah ada. Karena ini meringankan hisab di akhirat. Yang kedua, kalau kita karena penyakit bakhil, karena kita sayang lawan duit tadi, kita pikirkan duit ini adalah sagan awak. Kenapa duitnya maka disayangi, duitnya maka disimpani, awak biar menderita lah. Yang ketiga, kalau kita bakhil karena anak, nah ini yang berat. Orang yang bakhil karena anakku kena kayak apa, aku mati, ini orang yang kurang percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kada percaya, padahal anak itu diciptakan oleh Allah, bukan kita maulah anak. Anak itu ciptaan daripada Allah. Allah dalam Quran mengatakan kami menciptakan, kami yang memberinya rezeki. Dan lagi anak ini ada 2. Kalau sudah kita mati gini, anak ini imma orang saleh atau orang fasik. Kalau kita meninggali harta kepada anak yang saleh, kan ada gunanya. Kenapa? Allah sudah menjamin kehidupan orang yang saleh. Orang yang saleh walaupun kada ditinggali harta, Allah jamin. Allah bahagiakan hidupnya, Allah senangkan hidupnya. Kalau kita meninggali anak ini, anak orang jadi orang fasik, ini berbuat maksiat, dikubur kita dapat jatahnya. Ini anak nih sudah tahu fasik orangnya, ditinggali warisan, kita menyiksa ke seorang ini nih, pajang menyiksa ke seorang. Nah, jadi artinya mencintai anak itu disuruh, tapi jangan sampai mencintai anak itu membuat kita ini bakhil, membuat kita melanggar hukum Allah Ta'ala. Tingkatan manusia dalam kedermawanan berbeda-beda. Di antara mereka ada yang memberikan hartanya tidak dengan senang hati, maka tidaklah dia seorang yang dermawan. Tapi dia sudah terhindar daripada bakhil. Orang yang memberikan harta tapi kada senang hati, terhindar daripada bakhil. Orang ini sosial, nah sosialnya, cuma inya ria, inya ini kada bakhil, ria aja dosanya. Inya menghambur duit dengan ada tujuan supaya dipuji orang, supaya disanjung orang. Inya selamat daripada bakhil, urusannya ria aja lagi semacam. Contohnya adalah seseorang yang memberikan hartanya karena takut dicela manusia, atau karena mengharapkan manfaat atau pujian. Itu bukan dermawan ngarannya, cuma sudah kada bakhil lagi, tapi bukan sampai kepada tingkatan dermawan. Tentunya dia tidak dapat disebut sebagai seorang dermawan.
Dermawan adalah seseorang yang mendermakan hartanya dengan senang hati hanya karena Allah Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Nah, itu orang yang disebut sakhiyun. Dia dengan senang hati memberi, dia ikhlas, dia mengharapkan pahala dari Allah. Adapun pada hakikatnya yang dermawan itu adalah Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya yang Maha Dermawan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dermawan berarti berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan ahli ibadah bertanya kepada Hayyan bin Hilal yang lagi duduk bersama teman-temannya, "Apakah arti kedermawanan menurutmu?" Mendermakan harta dan mengutamakan orang lain, itulah kedermawanan, jawab Hayyan bin Hilal. Ini adalah kedermawanan dunia. Yang saya tanyakan adalah kedermawanan akhirat, ucapnya si perempuan tadi. Kita beribadah kepada Allah dengan senang hati, itu ngarannya dermawan akhirat, jawab Hayyan bin Hilal. Apakah kalian mengharapkan balasan atas ibadah kalian itu? Tanya perempuan itu kembali. Benar, jawab Hayyan dan teman-temannya. Mengapa mengharap balasan Allah? Sebab Allah telah berjanji untuk membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan yang sama, jawab Hayyan bin Hilal. Kalau demikian bagaimana kalian dapat disebut dermawan? Kalau masih mengharap balasan Allah, buat apa disebut dermawan? Dermawan itu orang yang kadang mengharapkan balasan dari siapa juga pun. Kedermawanan menurutku adalah jika kalian menyembah Allah dengan penuh kenikmatan, merasakan kelezatan ibadah, merasa senang dan tidak mengharapkan balasan, sampai Allah sendiri yang memperlakukan kalian sesuai kehendaknya. Tidak malukah kalian mengharapkan balasan atas apa yang kalian kerjakan? Sikap seperti ini untuk urusan dunia saja buruk, apalagi untuk urusan akhirat, ucap perempuan tersebut. Jadi, manusia dermawan dunia, orang yang memberikan sesuatu dengan senang hati tanpa mengharap balasan apapun, hanya diserahkan kepada Allah. Seorang perempuan ahli ibadah lainnya berkata, kedermawanan menurutku adalah kerelaan untuk mengorbankan jiwa. Imam Al-Muhasibi berkata, kedermawanan di dunia ini adalah jika engkau korbankan dirimu untuk Allah Ta'ala dengan senang hati tanpa paksaan dan tidak pula mengharapkan balasan. Jika engkau masih mengharapkan balasan pahala tetapi pasrah kepada pilihan Allah untukmu, maka engkau juga disebut seorang yang dermawan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal din irtadaituhu li nafsi wa la yuslihahu illa as-sakha wa husnul khuluq fa akrimuhu bihi ma mastata'tum." Sesungguhnya agama ini kuridai untuk diriku. Tidak ada yang mampu untuk menjadikannya agama itu baik kecuali kedermawanan dan keindahan budi pekerti. Oleh karena itu dengan semampu kalian muliakanlah agama ini dengan keduanya. Hadis riwayat Daraqutni. Ma jabalallahu waliyan illa 'ala as-sakha wa husnil khuluq. Allah tidak mentabiatkan seorang wali kecuali atas sifat dermawan dan akhlak yang baik. Bersedekah, berwakaf, berhadiah, berapa? Mana baiknya terang-terangan dan tersembunyi? Nang tersembunyi itu lebih baik, nang terang-terangan baik. Kecuali bagi orang yang ulama, kecuali orang ulama, orang panutan. Ini bagi mereka lebih afdal terang-terangan. Kenapa? Satu, supaya dituruti. Nang kedua, supaya ulama jangan dicap orang bakhil. Jadi ulama itu kalaupun ada bersedekah rahasia sembunyi, tapi tetap diutamakan lebih banyak sedekah yang zahir, sedekah yang nampak. Allah tidak mentabiatkan seorang wali kecuali atas sifat dermawan dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Daraqutni.
Tajafau an dzambis sakhi fa innallaha akhidun biyadihi kullama athara aqalah. Jauhilah dosa seorang dermawan, karena sesungguhnya Allah memegang dengan tangannya. Setiap kali dia tergelincir, Allah memaafkannya. Artinya kalau orang dermawan, orang yang dikenal pemurah, mereka ada berbuat dosa, jangan tapi hendak disambati, jangan tapi hendak dibahas-bahas. Kenapa? Karena orang dermawan ini bila mereka berbuat dosa, Allah cepat menariknya. Allah cepat membawanya kepada jalan yang benar. Karena kita menyambati dosanya, ingin sudah tobat, gak benar dosanya. Menyambati dosa orang yang sudah tobat itu berat. Jadi kalau orang dermawan itu berbuat dosa, hati-hati, jangan hendak disambati. Karena Allah memegang tangan orang yang dermawan ini, bila mana tergelincir dia akan menariknya. Nabi Zakaria pernah bertanya kepada iblis. Jadi Nabi Zakaria, siapa manusia yang paling kau sukai hai iblis, dan siapa yang paling kau benci? Ujar iblis, yang paling kusukai manusia itu adalah al-mu'min bakhil. Orang mukmin tapi bakhil, itu kawanku. Paling kusukai, ujar iblis. Kenapa? Bujurnya beriman, bujurnya ahli ibadah, cuma bakhil. Kan bakhil ini bisa berdusta, karena asal hartanya selamat, bisa mengangkat pun orang, bisa mengurangi timbangan, mengurangi takaran, bisa menyembunyikan aib barang jualan. Karena bakhilnya. Jadi walaupun dia ahli ibadah, tapi dia bakhil, itu paling kusukai. Yang paling kau benci siapa hai iblis? Ujar Nabi Zakaria. Iblis menjawab, yang paling aku benci adalah orang fasik namun pemurah. Dia fasik, minum arak, berzina, judi, tapi penyedekah orangnya, itu kusukai. Kenapa? Karena orang yang pemurah ini, jadi iblis setiap kali dia keliru, dia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Diriwayatkan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, jangan engkau bunuh As-Samiri, sebab dia seorang yang dermawan. Sufyan bin Uyainah berkata, dermawan adalah berbuat baik dengan teman dan pemurah dengan harta. Al-Hasanul Basri berkata, puncak kedermawanan adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mendermakan semua yang dimiliki. Beliau juga berkata, dermawan adalah jika engkau dermakan hartamu untuk Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau ditanya, jika demikian, lalu apakah yang dimaksud dengan hazam? Hazam adalah jika engkau tidak berderma karena Allah, jawab beliau. Dalam perang, Rasulullah SAW bersama sahabatnya memenangkan peperangan. Banyak dapat tawanan dan banyak dapat harta rampasan perang. Tawanan ini perintah Allah dibunuh. Kecuali Saikong yang dibunuh. Jadi jawab Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, perangnya perang yang sama, agamanya agama yang sama, hukum sama, kenapa yang lain dibunuh? Ini gak ada. Ujar Nabi, Allah mewahyukan tadi kepadaku bahwa ini orang adalah sakhiyun, dia pemurah, jangan dibunuh. Ini belum sampai ke akhirat, dalam dunia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hazam adalah jika engkau tidak berderma karena Allah. Jawab beliau, lalu apakah yang dimaksud dengan israf, berlebih-lebihan? Mendermakan harta untuk mencapai kedudukan, mengorbankan harta untuk mencapai satu kedudukan, satu kepangkatan. Itu kalau dermawan ngarannya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.